Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi kita akan membahas tentang numerik 15 soal ya hari ini. Seperti soal yang sudah saya upload di kelas gitu, maka ini adalah pembahasannya. Jangan dilihat dulu pembahasannya sebelum kalian berlatih untuk mengerjakannya. Nah, kalau sudah selesai mengerjakan, maka boleh ini dilihat sebagai pembanding jawabannya gitu ya. Nanti kalau ada jawaban yang berbeda bisa kita bahas bersama. Untuk nomor 1, perhatikan. Untuk mengisi penuh sebuah bak air, Ira membutuhkan 8 ember air. Jika Ola memiliki ember yang besarnya hanya setengah milik Ira, berapa ember air yang Ola butuhkan untuk mengisi bak tersebut? Nah, lihat. Kalau Ira itu butuh 8 ember air. Kalau Ola memiliki ember air yang besarnya hanya setengahnya milik Ira, maka kan sebenarnya adalah kasus perbandingan terbalik saja. Jadi kalau Ira butuh 8, maka si Ola butuhnya berapa ya? 16 gitu, karena dia embernya cuma setengahnya Ira gitu ya. Soal nomor 2. Setiap pagi Budi berangkat pukul 7 menggunakan sepeda dengan kecepatan 30. Sampainya 7.30. Nah, suatu ketika si Budi ini berangkat jam 7.10. Berapa kecepatan agar dia tetap tibanya itu jam 7.30-nya? Coba perhatikan. Waktu T1 itu kan pada hari biasa dia itu perlu waktu 30 menit dengan kecepatan 30 km per jam. Nah, hari ini Budi itu jam 7.30, dia berangkatnya jam 7.10, maka dia waktunya hanya 20 menit. Nah, maka berapakah kecepatannya gitu. Oh, ini salah, ini harusnya. Nah, V1 kali T1 sama dengan V2 kali T2. V2-nya ini yang ditanyakan. Tuh. Berapakah kecepatannya kalau waktunya cuma 20 menit gitu. Nah, maka ini V2 kali 20. Nah, 30 kali 30 sama dengan V2 kali 20, maka V2-nya adalah 45 km per jam, berarti yang B gitu. Untuk soal nomor 3, 19 kali 21 ditambah 19 kali 11. Nah, lihat, ini sebenarnya ada satu sifat, yaitu kita bisa mengeluarkan angka 19-nya, seret, kita keluarkan. 21 ditambah 11 jadinya 32. 19 kali 32 kita kalikan biasa 608, maka di sini tidak ada jawabannya. Kalau nggak ada jawabannya maka tidak usah dipilih gitu ya. Bisa jadi dia adalah soal jebakan, nggak usah dipilih, nggak usah dikerjakan. Nomor 4, berapakah 27% dari 0 akar 0,64? Nah, maka ini 27%, 27 per 100 dikali 8 per 10. Jadi akar 0,64 itu kan 0,8. Ditulisnya 8 per 10, maka sama dengan 0,216. Yaitu jawabannya yang B. Gitu. Nomor 5. Seorang pedagang kayu membeli 5 lusin kayu dengan harga 360.000. Pedagang itu menjual kembali tiap kayunya 8.000. Berapa persen keuntungan? Oke. Nah, di sini satu lusin kan 12 buah. Berarti kalau 5 lusin berarti 60 buah. Berarti penjualannya itu satu buahnya kan 8.000. 8.000 kali 60 berarti 480.000. Keuntungannya berapa? Harga jual kurangi harga beli. 480.000 dikurangi 360.000, 120.000. Ini keuntungannya. Lah, kalau berapa persen? Ya berarti kita bagi dengan harga belinya 360.000 dikali 100%, didapatkan sepertiganya. Nah, sepertiga kalau dalam persen itu 33,33%, yaitu yang B gitu. Nomor 6. Jika A, lihat nih ya, jika A kurang dari 0 itu kita bacanya negatif. B positif. A negatif, B positif. Mana yang benar di sini? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu maka kita memang harus mengujinya satu-satu gitu ya. Untuk yang ini positif kali negatif lebih besar dari yang B. B itu padahal positif, oh salah. Yang ini juga
belum tentu. Jadi kita cek satu-satu, dapatlah yang E. Jadi kalau A negatif kuadrat itu kan jadi positif, ditambah bilangan positif kuadrat kan positif. Positif tambah positif dan angkanya besar, dia lebih besar daripada yang B gitu. Berarti yang jawabannya yang E. Nomor 6 itu E. Lanjut nomor 7. Jika nilai Y terletak antara X dan Z, sementara X lebih besar dari Z, maka kalau kalian menghadapi soal semacam ini, maka kalian harus buat ilustrasinya. Tulis ringkasannya gitu. Karena Y itu kan antara X dan Z. Ini antara X dan Z. Nah, sementara X-nya lebih besar dari Z, maka Y-nya kan ada di sini. Maka yang benar yang mana? Nah, X lebih besar dari yang Z, yang A gitu. Nah, kemudian kita lanjut nomor 8. Perhatikan di sini, jika X positif dan Y negatif, nah mana yang selalu bernilai positif? Nah, Y pangkat X, Y itu negatif. Negatif pangkat kan belum tentu hasilnya positif. Kalau pangkatnya genap, ya positif. Kalau pangkatnya negatif, dia negatif. Kali Y, jelas negatif. Negatif kali positif, negatif. X plus Y, belum tentu, karena bisa jadi yang X-nya kalau angkanya lebih besar, dia negatif, tapi misalkan negatif 10 ini hanya 1, bisa jadi dia hasilnya negatif. Yang D, X itu kan positif. Positif dikurangi negatif. Positif kurangi negatif. Nah, bernilai positif yang D gitu. Nomor 9. Bila X sama dengan A min B kuadrat dan Y sama dengan B min A kuadrat, maka jawabannya tentu saja yang X sama dengan yang Y. Karena kalau misalkan kan punya ini hasilnya 2, min 2, yang ini hasilnya 2, sama-sama dikuadratkan, hasilnya akan jadi sama. Kalau nomor 10, diketahui P min Q lebih besar dari 0, berarti positif. Jika P dan Q adalah bilangan positif, nah, berarti tentu saja yang P itu lebih besar daripada yang Q. Ya kita pindah ruas saja. Q-nya pindah ruas ke sini kalau bingung gitu ya. Oke, ini nanti cepat saja. Karena numerik itu soalnya biasanya cukup banyak, waktunya sedikit. Nomor 11, 0,175 dibagi 5. Berarti ini pembagian biasa aja ya, kerjakan dengan cepat. Nanti hasilnya dapat C 0,035. Nomor 12. Jika ABC lebih besar dari 0, ABC positif, hasil kalinya positif, maka yang benar yang mana? Kecuali. Berarti kita cari yang salah. Kita analisis. A kali B positif, C-nya negatif. Positif kali negatif kan negatif, salah. Bertentangan dengan yang diketahui di sini, nomor 12. Berarti jawabannya yang A. Tiap pilihan diuji yang tepat adalah A. Ini alhamdulillah yang diuji yang A langsung ketemu jawabannya. Nomor 13. Bila X antara 0 dan 7 dan Y itu antara min 7 dan 0, maka berapa? Nah, maka kita ringkas dulu. Y-nya, nah itu jadi urutannya kan min 7, Y 0, X 7. Maka yang tepat yang mana? Nah ini, X lebih besar daripada Y gitu. Terus kemudian nomor 14. Bila X adalah setengahnya Y, padahal Y itu negatif, nah, maka bagaimana? Maka ya pastinya X itu juga negatif gitu, karena dia adalah setengahnya dari bilangan negatif. Tuh, yang nomor 15, nomor terakhir. Bila X antara 0 dan antara 2 dan 10 dan Y itu antara 0 dan 99, maka bagaimana? Nah, yang pasti di sini X adalah bilangan positif. Y adalah bilangan positif juga. Maka hasil kali keduanya adalah pasti juga bilangan positif gitu ya. Oke, cukup ini yang bisa kita bahas hari ini ya. Maka semoga bermanfaat. Terus kemudian anak-anak jangan lupa belajar terus,